ばっかじゃないの。何お前はいっつも。クリスマスイブだな。Yo, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir guys. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The End of the Tiny War. Jadi gimana cerita dari film kali ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film dimulai dengan pria yang bernama Makoto. Ia merupakan seorang anak yatim piatu yang kini bekerja sebagai montir. Sejak kecil, Makoto ini hobi banget bertingkah konyol dan ngejahilin sahabatnya yang bernama Kida. Meski Kida jauh lebih kalem, tetapi hal itu nggak pernah menjadi kendala di dalam persahabatan mereka. Yang ada, mereka justru semakin lengket seperti lem yang saling melengkapi satu sama lain. Seolah-olah di mana ada Kida, di situ pasti ada Makoto. Bahkan, Kida ini bernasib sama dengan Makoto. Selain seorang yatim piatu, Kida pun juga bekerja sebagai montir di bengkel yang sama dengan Makoto. Rupanya sewaktu SMP, Makoto dan Kida memiliki sahabat baru yang merupakan seorang murid pindahan yang namanya adalah Yoji. Sejak mengalami perundungan di sekolah lamanya, Yoji tumbuh besar menjadi anak yang gak percaya diri. Namun berkat kehadiran Makoto dan Kida yang selalu ada di sisinya, Yoji pun perlahan-lahan tumbuh menjadi anak yang ceria. Sehingga Yoji gak perlu lagi merasa sendirian, mengingat mereka bertiga sama-sama tidak memiliki orang tua. Mereka pun hanya bisa mengandalkan satu sama lain untuk menjadi tempat bersandar. Suatu ketika, Yoji pernah mengatakan bahwa ia sangat takut jika dirinya dilupakan dan dianggap gak pernah ada dalam kehidupan ini. Lalu di saat mereka lulus SMA dan beranjak menginjak usia 20 tahun, hidup mereka mendadak berubah drastis, di mana Yoji tidak pernah lagi menjadi bagian dari kisah perjalanan hidup Makoto dan juga Kida. Yoji telah menghilang. Suatu pagi, saat Makoto sedang lesu bekerja, datanglah seorang model kelas atas yang bernama Lisa. Tanpa basa-basi, Lisa menyuruh Makoto dan Kida untuk memperbaiki kerusakan di bagian depan mobilnya. Karena nggak ingin ketahuan papanya, Lisa rela membayar 3 juta yen agar mobilnya lekas kembali seperti sedia kala. Dan sewaktu diminta menunjukkan STNK dan juga KTP, Lisa bersikeras nggak mau melakukannya. Ia malah menaikkan harga bayarannya. Lisa yang angkuh itu terus memohon, hingga akhirnya dia berhasil meluluhkan hati si pemilik bengkel. Melihat itu, Kida pun protes ke bosnya. Ia tidak menyangka kalau bosnya itu juga akan tergiur dengan yang namanya duit. Sementara itu, Makoto menanyakan kronologi di balik kerusakan mobil Lisa. Lisa pun cerita bahwa 2 bulan yang lalu, dia tidak sengaja menabrak seekor anjing, di mana nyawa anjing itu seperti sudahlah tidak tertolong lagi. Ia pun sengaja nggak buru-buru memperbaiki mobilnya, karena takut si pemilik anjing itu akan mencari dirinya. Di sela-sela obrolan itu, Kida pun datang membawa berkas pembayaran. Setelah urusan pembayaran selesai, Lisa lantas minta dipanggilkan taksi. Pas lagi nunggu taksi, Makoto mendekati Lisa sambil modus ngajakin Lisa dinner bareng. Tanpa pikir panjang, Lisa pun menolaknya. Ia nggak sudi bila harus didekati dengan seorang montir yang sama sekali nggak sederajat dengan dia. Tapi dengan secepat kilat, Makoto pun langsung
Ternyata meski ditolak, Makoto nggak akan pernah mundur. Bagi Makoto, dunia mereka itu tidaklah berbeda, tetapi terpisahkan. Dan dengan yakin, Makoto pun resign dari kerjaannya. Ia kemudian menghilang tanpa kabar. 2 tahun setelahnya, Kida mau nggak mau harus berhenti dari kerjaannya karena bengkelnya akan digusur untuk perluasan jalan baru. Dan bosnya itu sudah nggak sanggup lagi jika harus menyewa tempat lain dan menggaji Kida. Ia lalu menyarankan Kida untuk bekerja bersama sahabatnya yang bernama Kawabata, di mana Kawabata ini menjalani bisnis sebagai agen impor ilegal. Bosnya juga bilang kalau Kawabata dapat menemukan Makoto dengan sangat mudahnya. Besoknya, Kida pun menemui Kawabata. Walaupun anak buahnya sempat menodongnya dengan pistol, tetapi omongan bosnya kemarin itu terbukti benar. Kawabata berhasil menemukan di mana keberadaan Makoto sekarang. Dan sebagai bayaran atas informasi tersebut, Kida harus bekerja sebagai negosiator, yaitu seseorang yang akan menjadi penengah di antara dua belah pihak yang melakukan negosiasi. Kawabata pun mengajak Kida bergabung ke bisnis gelapnya itu, karena dia percaya Kida adalah orang yang jujur. Dan Kawabata sangat membutuhkan orang seperti itu, mengingat 99 orang yang membuat dunia ini berputar adalah seorang pembohong. Kida lalu mengunjungi kos-kosan Makoto yang baru. Tanpa banyak basa-basi, Makoto cerita bahwa selama ini dia mati-matian bekerja demi mengumpulkan uang hingga 45 juta yen, demi membeli sebuah perusahaan wine yang dijual oleh seorang kakek yang sedang sekarat. Makoto melakukan semua itu karena itulah satu-satunya cara agar Makoto bisa memantaskan diri sebagai pasangan yang layak untuk Lisa. Makoto lalu meminta Kida untuk membantu dirinya supaya bisa jadian dengan Lisa dan segera melaksanakan rencana lamarannya kepada Lisa. Selama ini, Makoto mengira bahwa Kida merasa kesepian lantaran kehilangan dirinya selama 2 tahun. Namun dugaannya salah. Kida tidak merasa kesepian, tetapi lebih merasa hampa. Keesokan harinya, Kida bernegosiasi dengan seseorang yang namanya mirip seperti Makoto agar bersedia menjual identitasnya kepada Kida, di mana pria itu akan mendapatkan imbalan yang besar setiap bulannya. Meski awalnya bersikeras menolak, akhirnya pria itu setuju juga, mengingat dulu karirnya hancur dalam sekejap mata lantaran di hari pelantikannya ia berak di celana. Bagi pria perfeksionis seperti dia, hal itu benar-benar menjadi malapetaka di hidupnya. Sejak itu, dia merasa tidak lagi dibutuhkan dan hidupnya pun hancur berantakan karena nggak berjalan sesuai keinginannya. Kida kemudian memberikan identitas pria yang berpendidikan itu kepada Makoto. Dan tidak berapa lama dari itu, Kida mendapat kabar bahwa pria itu dan ibunya telah mengakhiri hidup mereka sendiri. Secara nggak langsung, insiden itu malah memuluskan rencana Makoto ke depannya. Dan setelah uang 45 juta yen terkumpul, Makoto pun segera menyerahkannya kepada si kakek. Dan kini pun dia resmi menjadi pemilik perusahaan wine dan menjadi salah satu orang kaya raya di Jepang. Kida lantas takjub dengan apartemen mewah yang Makoto huni saat ini. Sambil minum wine, Makoto cerita bahwa sekolahnya dulu, mulai dari SD sampai SMA, kini telah ditutup. Meski begitu, Makoto bahagia karena sekarang dia bisa mendekati Lisa tanpa perlu takut direndahkan dan dihina lagi karena dia hanya seorang montir miskin. Ketika menghadiri acara yang diadakan oleh ayahnya Lisa yang akan melaju dalam pemilu, Makoto pun segera memanfaatkan momen itu untuk mendekati Lisa. Sayangnya di momen itu juga, Makoto tahu bahwa Lisa sudah ada yang punya. Kida yang mengetahui itu
segera mengancam pacar Lisa agar detik itu juga mengakhiri hubungan dengan Lisa. Dan jika sampai menolak, setelah kejadian itu, Makoto akhirnya berhasil menjadi pacarnya Lisa. Sebulan kemudian, Makoto memohon pada Kida agar membantunya dalam merencanakan lamaran untuk Lisa pada malam Natal nanti. Tentu saja, Kida menolaknya. Namun melihat Makoto bersikeras melakukannya, Kida pun dengan berat hati bersedia membantu. Keesokan harinya, Kawabata memuji pekerjaan Kida yang dianggap pandai dalam melakukan negosiasi. Sebenarnya, alasan Kida bekerja sangat tekun bukan karena ingin hidup dalam kemewahan. Kida hanya ingin makan pesta di restoran keluarga. Mendengar itu, Kawabata pun menyarankan Kida agar melakukan apapun yang dia inginkan, hanya semata-mata untuk dirinya sendiri, bukan demi orang lain. Dan omongan Kawabata itu sukses membuat flashback pada saat Kida akhirnya berani menyatakan cinta perasaannya kepada Yoichi. Namun sayangnya, perasaan Kida saat itu bertepuk sebelah tangan. Bukan karena Yoichi memiliki pasangan pada Kida, tetapi karena Yoichi sudah berjanji dengan dirinya sendiri. Jika sewaktu-waktu Makoto dan Kida menyatakan perasaan secara bersamaan, Yoichi akan memilih yang lebih dulu berani mengungkapkan perasaannya, dan itu adalah Makoto. Malam itu, Kida membawa perlengkapan yang Makoto butuhkan untuk melamar Lisa. Makoto pun menyambutnya dengan sangat antusias dan sambil minum wine. Makoto pun menjahili Kida. Malam Natal pun tiba. Makoto menelepon Kida yang kini tengah mengenakan kostum Santa Claus. Makoto lalu memperingati Kida bahwa dia akan memberikan Kida sebuah kejutan besar. Kida kemudian pergi ke suatu acara penyambutan hari Natal yang dipenuhi dengan penggemar Lisa. Dengan cepat, Kida mengambil paksa posisi sebagai operator. Ia pun langsung bergerak membajak acara itu. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Lisa, Makoto telah meletakkan kamera tersembunyi di apartemennya. Makoto lalu memulai rencana lamarannya. Awalnya, Makoto menanyakan tentang pertemuan pertama mereka di bengkel. Tapi sayangnya, Lisa sama sekali gak ingat tentang kejadian itu. Gak terima Lisa melupakannya begitu saja, Makoto pun mengungkit kerjaannya dulu yang hanya merupakan seorang montir, dan mulai membeberkan satu persatu kebohongan yang dilakukan Makoto demi memasuki dunianya Lisa yang berbeda bagaikan langit dan bumi. Namun bukannya kesal, Lisa malah terharu dengan tindakan Makoto itu. Karena bagaimanapun juga, kini Makoto bukanlah seorang montir miskin lagi, tetapi telah sukses menjadi pemilik perusahaan wine terbesar di Jepang. Dan dengan cepat, Lisa pun menebak bahwa saat ini Makoto sedang berusaha melamarnya. Namun dengan tegas, Makoto mengatakan jika cincin itu bukanlah untuk Lisa, karena yang sebenarnya ingin Makoto berikan kepada Lisa adalah pecahan dari lampu depan mobil Lisa. Makoto kemudian menunjukkan sebuah foto, di mana foto itu mengabadikan dirinya, Kida, dan anjing yang Lisa tabrak waktu itu. Rupanya, anjing yang Lisa maksud itu adalah pacarnya Makoto, yaitu Yoichi. Rupanya dari awal, Makoto sudah merencanakan pembalasan dendam ini supaya Lisa gak bisa lari lagi dari kesalahannya. Makoto sengaja mengungkapkannya di depan banyak orang, dan Kida pun menyetujui semua rencana Makoto. Flashback beberapa tahun lalu, Makoto memberitahu Kida bahwa ia akan melamar Yoichi di malam Natal nanti.
Makoto berharap lamarannya nanti menjadi momen yang tak terlupakan untuk Yoichi. Rencananya, Makoto akan memberikan cincin di bawah kembang api musim dingin. Lalu Makoto meminta Kida untuk mengambil alih sebagai orang yang akan menyalakan kembang apinya. Malam pun tiba. Sementara Yoichi sedang berjalan pulang ke rumah, Makoto dan Kida sibuk menyiapkan kembang api di dekat pinggiran lampu merah yang akan dilewati Yoichi. Saat itu, Makoto gugup setengah mati. Namun melihat Yoichi tak kunjung datang, Makoto pun langsung menyusul kekasihnya itu. Sementara yang terjadi pada Yoichi saat itu, dan betapa hancurnya Makoto setelah mendapati Yoichi telah terbujur kaku di tengah jalan. Berhari-hari, Makoto menunggu kabar si pelaku tabrak lari itu terungkap. Namun kian hari, Makoto malah mendapatkan kenyataan yang pahit. Polisi sama sekali tidak berpihak kepadanya. Mereka tutup mata dan gak ada satupun media yang menayangkan tentang kejadian itu. Ternyata, kekuasaan ayah Lisa telah membungkam semuanya demi melindungi reputasi dirinya. Dan agar putrinya itu gak membusuk di dalam penjara. Ayah Lisa itu rela melakukan apa saja, termasuk menggusur bengkel dan menutup sekolah mereka. Seolah-olah gak boleh ada jejak satupun tersisa. Yang padahal Yoichi gak mau dirinya dilupakan. Setelah ribuan kali menyangkal, Lisa akhirnya mengakui kesalahannya itu. Dan tanpa perasaan bersalah sedikit pun, Lisa malah menyalahkan Yoichi. Ia gak ingin kehidupannya berantakan hanya karena seorang wanita yang ingin cari mati sendiri. Namun mendengar hal itu, amarah Makoto pun langsung meledak. Ia kemudian segera memegang erat bahu Lisa. Dan saat tubuh Lisa terjatuh, Lisa gak sengaja melihat bom yang sudah terpasang di bawah kursinya. Di sisi lain, Kida seketika kaget. Ia lalu bergegas menuju apartemen Makoto. Kida gak mau jika harus kehilangan sahabatnya lagi untuk kedua kalinya. Sementara itu, setelah Makoto berhasil memborgol Lisa, Makoto pun kini hanya tertuju pada bayangan Yoichi yang seolah-olah sedang menantikannya. Entah Yoichi akan senang atau tidak. Makoto lalu membawa cincin lamarannya itu kepada Yoichi. Dan tiba-tiba, dan sebulan kemudian, kita kembali ke jalan yang dulu sering dilewati bersama Makoto dan juga Yoichi. Dan kini yang tersisa hanyalah Kida seorang diri. Dan akhirnya film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.